Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan coba bikin tutorial bagaimana membuat sesuatu terlihat bergerak di Photoshop, atau mungkin teman-teman bisa sebut ini animasi. Sebelumnya, di sini aku pakai Photoshop CC 2019. Mungkin teman-teman yang pakai CC di bawah itu udah support, cuman aku saranin gak ada salahnya untuk update ke versi terbaru. Dan di sini aku udah punya contoh yang akan kita buat kali ini. Nah, tulisannya muncul, kemudian seperti ada dedaunan seperti ini. Nah, kita akan buat persis seperti ini. Pertama-tama, teman-teman akan mulai dengan membuat lembar kerja baru. Caranya, klik File, kemudian New, atau teman-teman bisa klik di keyboard teman-teman dengan Ctrl N. Karena di sini aku pengen buat untuk postingan feed di Instagram, aku mau pakai ukuran 1x1. Dan resolusinya di sini kita bisa kecilkan jadi 100. Oke, cukup. Nah, mungkin di tampilan Photoshop teman-teman nggak ada timeline ini. Untuk memunculkan tampilan timeline ini, teman-teman bisa ke Window, kemudian Timeline. Baik, langkah selanjutnya teman-teman bikin layer baru, kemudian ke Bucket Tool, lalu teman-teman pilih warna yang akan teman-teman gunakan untuk karya teman-teman. Sini aku mau pakai warna yang rada gelap dan oke. Teman-teman boleh klik di lembar kerja teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis-garis seperti ini. Garis-garis itu aku buatnya menggunakan shape. Teman-teman bisa ke sini, kemudian teman-teman klik kanan, terus custom shape tool. Nanti teman-teman pilih di sini yang shape-shape ini memang udah bawaan dari Photoshop-nya. Teman-teman mungkin bisa tambahkan shape yang lain sesuai keinginan teman-teman dan kreativitas teman-teman. Di sini ada garis-garis, kotak-kotak, dan sebagainya. Tapi di sini aku mau pakai yang garis. Nah, karena aku mau buat persegi yang supaya panjangnya sama, aku tekan Shift, tarik, tahan. Oke, jadi persegi. Kemudian, fill-nya kita ganti supaya gak tabrakan dengan background. Struknya juga. Oke, cukup. Kemudian, teman-teman pindah ke Move Tool, atau kalau teman-teman mau cepat, teman-teman bisa klik di keyboard teman-teman itu huruf V. Nah, teman-teman atur posisinya sesuai keinginan teman-teman. Terus, gimana caranya supaya garis-garis ini penuh dari kiri ke kanan, atas ke bawah? Teman-teman bisa duplikat shape yang ini, kemudian teman-teman klik kanan, duplikat layer. Atau kalau teman-teman mau cepat, teman-teman bisa klik di keyboard teman-teman dengan Ctrl J. Dah, kemudian kita atur posisinya. Ctrl J lagi, atur lagi posisinya. Dan begitu seterusnya sampai layar teman-teman penuh. Tapi, untuk menyingkat waktu, karena ini udah dari kiri ke kanan, teman-teman bisa grupkan ini. Caranya, teman-teman shift, kemudian tahan, klik yang bawah. Lalu teman-teman pilih grup di sini. Lalu teman-teman bisa duplikat grupnya sama seperti tadi dengan Ctrl J, lalu atur posisinya. Ctrl J lagi, atur lagi posisinya sebanyak yang teman-teman butuhkan. Nah, kan ini kelihatan kurang rata ya, ini kanan kiri. Teman-teman bisa grupkan lagi mereka supaya tidak memenuhi layer, karena perjalanan kita masih panjang teman-teman. Lalu teman-teman bisa atur posisinya ke tengah.
Oke, aku rasa segini cukup. Enggak ya, sama aja. Cukup? Oke. Baik, langkah selanjutnya adalah teman-teman menambahkan tulisan. Caranya dengan menggunakan type di sini. Kita buat tulisannya satu-satu supaya nanti dia munculnya satu per satu. Dan di belakang tulisannya kita tambah brush supaya gak tabrakan dengan backgroundnya. Baik, lanjut. Langsung aja ke T, atau teman-teman bisa klik di keyboard teman-teman dengan huruf T. Atur dulu ukurannya, kemudian warnanya. Aku ingin warna yang lebih muda daripada backgroundnya. Kemudian kita mulai menulis. Teman-teman bisa gunakan font yang ada di laptop teman-teman, atau yang menurut teman-teman enak dilihat, lucu, atau ingin teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman bisa atur posisinya, kemudian lanjutkan sampai selesai. Setelah ini mungkin akan dicepatkan ya. Baik, langkah selanjutnya adalah memberi brush di bawah tulisan ini supaya gak tabrakan dengan garis-garisnya. Kayak gini. Di sini aku pakai brush bawaan dari Photoshop-nya dan memang udah tersedia, dan kalau misalnya teman-teman mau pakai brush yang lain itu silahkan. Kita bikin layer baru di bawah huruf yang mau kita brush. Kemudian kita atur ukurannya. Caranya di sini, atau teman-teman bisa gunakan kurung kurawal di keyboard teman-teman. Buka untuk mengecilkan dan tutup untuk membesarkan. Kemudian kita mulai brush di sini. Kalau teman-teman ngerasa ukurannya atau posisinya kurang pas, teman-teman bisa geser dan atur-atur menggunakan move tool. Kayak gini. Oke, kurasa cukup. Itu selanjutnya sampai selesai. Nah, sampai sini udah selesai. Karena ini terlalu banyak dan kita masih harus merapikan posisinya, teman-teman bisa grupkan antara huruf dan brushnya. Caranya sama seperti tadi. Shift tahan, Ctrl G, bawahnya juga sama sampai huruf-huruf dan brush ini bersama. Gimana ya? Oke, selesai. Nah, selanjutnya teman-teman atur posisinya kalau kira-kira menurut teman-teman ini kurang pas.
Oke, kemudian yang terakhir ini. Nah, langkah selanjutnya adalah ini kan posisinya kurang rata nih. Teman-teman bisa select lagi dengan shift tahan. Oke, kemudian teman-teman geser. Oke, cukup. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat dedaunan seperti ini. Layer baru, kita pindahkan layarnya di bawah tulisan supaya nanti daunnya gak nimpa si tulisannya. Ngerti gak maksud aku? Ya gitu deh pokoknya. Brush, terus teman-teman pilih yang bentuknya kayak daun. Besaran. Cukup. Besaran lagi dikit. Oke. Lalu teman-teman bisa letakkan daun ini sesuka hati teman-teman. Kira-kira di mana sesuai kreativitas teman-teman. Oke, aku rasa cukup. Tambahkan lagi layer selanjutnya, bikin yang baru lagi sebanyak yang teman-teman inginkan. Oke, aku rasa sampai sini cukup. Langkah selanjutnya adalah kita harus convert to smart object semua ini, enggak semua, dari tulisan ini sampai dedaunannya. Caranya, klik kanan, convert to smart object. Klik kanan, convert to smart object. Baik, langkah selanjutnya adalah kita buat timeline-nya, video timeline. Klik. Nah, pasti tampilan teman-teman seperti ini, kita nggak akan pakai yang kayak gini. Jadi kita ganti ke yang satunya dengan cara kotak 3 ini diklik. Terus nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, karena pertama-tama kita memunculkan background kosong, kemudian muncul tulisan, muncul, dan semakin banyak, caranya adalah ini kita matikan semuanya, kecuali background. Oke, cukup. Kemudian, teman-teman atur durasi yang akan teman-teman gunakan di sini. Di sini aku mau pakai durasinya 1 detik aja, karena kalau di bawahnya kecepatan, di atasnya kelamaan. Langkah selanjutnya adalah teman-teman duplikat timeline-nya, kemudian mulai munculkan satu persatu dari tulisan ini. Oke, duplikat lagi, munculkan lagi. Beres untuk tulisannya. Selanjutnya kita tambahkan untuk daun-daunnya. Di sini kita aktifkan satu persatu. Duplikat, aktifkan yang ini, matikan yang ini. Ya, jadi gitu caranya teman-teman. Kalian boleh ulangi yang dedaunan ini sebanyak yang kalian mau. Sesuai keinginan kalian. Lagi deh. Nah, aku rasa cukup. Untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa play di sini. Beres. Oke, langkah terakhir adalah teman-teman harus merender video ini. Caranya ke file, terus export, kemudian render video. Di sini teman-teman bisa ganti namanya sesuai yang teman-teman inginkan untuk disimpan. Di sini aku mau ganti jadi D1. Kemudian di sini teman-teman atur lokasi penyimpanannya. Kemudian langkah selanjutnya ini sesuaikan, lalu mulai untuk merender.
Ketika rendernya udah selesai, exportnya udah selesai, teman-teman bisa buka di folder tempat teman-teman menyimpan hasil yang udah teman-teman buat tadi. Dan tada, ini dia. Selesai deh. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat.